La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kalau seluruh bangsa Indonesia di NKRI ini dapurnya mengikuti syariat Islam, maka tidak ada kebatilan. Tidak ada orang yang ngurangin timbangan di pasar-pasar. Tidak ada orang yang menipu, barang yang jelek dikatakan baik. Tidak ada sogok menyogok, tidak ada suap menyuap, tidak ada korupsi, tidak ada perampokan. Kalau seandainya setiap bangsa Indonesia di NKRI yang saya cintai ini dalam soal rezeki pakai syariat Islam, tidak ada rezeki yang lewat tenggorokannya, rezeki yang haram, tidak ada. Kalau semua bangsa Indonesia dari Sabang sampai menjalankan syariat Islam dalam soal makan, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, insyaallah Indonesia beres, korupsi tidak ada. Karena rezeki yang hasil korupsi rezeki haram, yang hasil sogok menyogok rezeki haram, suap menyuap haram, menipu dalam perdagangan barang jelek dikatakan baik haram, ngurangin timbangan haram, riba haram. Alangkah indahnya seandainya semua rakyat Indonesia dapurnya bersyariat Islam. Inilah syariat Islam. Apakah ada yang lebih indah dari syariat Islam? Itu selalu saya sampaikan. Tidur, syariat Islamlah yang mengatur tidur. Bagaimana tidur menurut syariat Islam? Bagaimana menjadi tuan rumah dalam syariat Islam? Maka na yu'minu billahi wal yawmil falyukrim dhaifahu. Subhanallah. Bagaimana syariat Islam kalau menjadi tamu? La tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tastanisu aw tusallimu ila ahliha. Alangkah indahnya syariat Islam itu. Tamunya pakai akhlak, kemudian tuan rumahnya hormat sama tamunya. Indah Islam itu. Inilah syariat Islam, perlu kita perlihatkan dan tampakkan kepada bangsa Indonesia ini. Insya Allah kalau kita menjadi contoh dan memperlihatkan akhlak Islam, insya Allah mereka akan cinta sama syariat Islam, tidak memusuhi syariat Islam. Apa yang Anda musuhi syariat Islam ini? Ber-RT, ber-RW. Subhanallah, indah Islam itu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Tetangga dengan tetangga saling harga menghargai. Tetangga dengan tetangga saling hormat menghormati. Alangkah indahnya syariat Islam ini. Mari kita perlihatkan syariat Islam itu, kita tawarkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa La haula wala quwwata illa La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu Allahumma dibati tamma wa syahatul khairat wa ba'athul maqam. Saya teruskan. Inilah anak-anakku berkewajiban untuk menampakkan syariat Islam. Liyudhhirahu 'ala dini kullih, dan jangan memaksakan. Kita sampaikan saja kepada mereka itu. Ini syariat Islam dalam bermasyarakat, ber-RT, ber-RW. Masya Allah. Apa ada yang lebih indah daripada kata-kata mangkana yu'minu billahi wal falyukrim jarahu. Tetangga dengan tetangga saling hormat menghormati, saling harga menghargai. Kata-kata gotong royong Islam yang punya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu di tengah-tengah masyarakat saling tolong menolong, bergotong royong, membangun desanya, membangun kampungnya. Wala tajassasu, dan jangan saling mencari kesalahan orang. Subhanallah, indah Islam itu. Dan bertoleransi. Toleransi dalam Islam itu bukan pendapat ulama, tapi langsung nas Al-Quran dan nas hadis. Tolong, apa ada toleransi yang lebih tinggi daripada Islam? Ini perlihatkan kepada mereka supaya kita selalu radikal, teroris. Kita tampakkan Islam itu bukan teroris. Radikal Islam pada tempatnya. Pada satu saat kita harus radikal, tapi pada tempatnya. Kita mau dibunuh oleh orang lain, kita bunuh duluan. Itu namanya radikal juga. Tapi bukan radikal yang salah. Kita mau dibunuh orang, masa kita diam? Nah, misalnya indah Islam itu, la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan biwairi ilmin. Hai orang-orang yang beriman, kau jangan menghina, kau jangan mencela orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, karena nanti mereka akan menghina Allah. Timbullah permusuhan di antara kalian. Ya Allah, indahnya toleransi ini.
Ini Islam. Ini Al-Quran yang menyatakan supaya kita ini jangan mencela agama orang lain. La tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Engkau jangan menghina, mencela orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Masya Allah, indah Islam. Ini syariat Islam. Apakah ada yang lebih indah dari syariat Allahu a'lam. Hadis Rasulullah, man adza dhimmiyan faqad adzani. Barang siapa yang menyakiti orang-orang non muslim yang mereka hidup rukun, hidup damai dengan orang Islam, berarti kau telah menyakiti saya, kata Rasulullah. Kafir dhimmi itu kafir, orang kafir yang hidup rukun dengan orang-orang Islam, damai dengan orang Islam, itu namanya kafir dhimmi. Kebalikannya kafir harbi. Kafir harbi itu yang memerangi umat Islam. Wa man adza dhimmiyan fa ana khasmuhu. Idza ma kuntu khasmahu khasamtu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menyakiti orang-orang non muslim yang mereka hidup rukun dan damai dengan umat Islam, maka sayalah musuhnya. Kalau saya musuhnya, nanti saya musuhi dia pada hari kiamat. Subhanallah, alangkah indahnya toleransi dalam Islam ini. Sampai sejauh itu, malah dalam ilmu fikihnya, kalau kita punya tetangga non muslim, mereka hidup rukun dengan orang Islam, maka kita berkewajiban melindungi jiwanya, melindungi hartanya, melindungi kehormatannya. Tolong, apakah ada syariat toleransi yang lebih indah daripada Islam ini? Indah syariat Islam ini. Sampai kita punya kewajiban, kalau syukuran makmun punya tetangga non muslim, mereka hidup rukun dengan syukuran makmun, damai, tidak pernah menyakiti agama saya. Orang kafir semacam itu wajib kita lindungi. Lindungi jiwanya, lindungi hartanya, lindungi kehormatannya. Subhanallah. Tolong carikan yang lebih indah dari Islam. Kita alumni wajib ini menampakkan syariat Islam ini, dan tidak perlu memaksa, sampaikan saja. Kayak saya ini, saya sampaikan. Mau diambil alhamdulillah, tidak diambil wa ma alaina illal balagul mubin. Nah, inilah tampakkan ekonomi Islam ini yang anak-anakku baca di Fathul Qori, Fathul Mu'in. Kalau seandainya seluruh rakyat Indonesia ekonominya pakai secara syariat Islam, insya Allah tidak ada penipuan. Maka Islam bicara soal ekonomi agar pelaku-pelaku ekonomi, orang-orang yang bermoral, orang-orang yang berakhlak, tidak merugikan konsumen. Seandainya syariat Islam dijalankan oleh bangsa Indonesia, pemerintah tidak perlu membuat lembaga perlindungan konsumen. Insya Allah konsumen terlindung. Apalagi kalau semuanya menjaga rezekinya, tidak ada rezeki yang lewat tenggorokannya, rezeki yang halal, rezeki yang haram. Semuanya rezeki yang halal dan rezeki yang suci. Tambahkan kepada mereka Islam ini, mereka mau mengikuti, alhamdulillah. Tidak mengikuti, kewajiban kita sudah selesai. Wa ma alaina illal balagul mubin. Syariat Islam dalam politik, subhanallah,
Alangkah indahnya. Oleh sebab itu, kalau para ulama cinta NKRI, saatnya para ulama untuk menyampaikan kepada mereka tentang syariat politik dalam Islam. Cari pemimpin yang siddiq, yang jujur. Cari pemimpin yang amanah, yang tidak berkhianat kepada rakyatnya. Cari pemimpin yang tabligh, pemimpin yang selalu menyampaikan kebenaran, bukan menyampaikan kebohongan, bukan pemimpin yang merekayasa pencitraan. Semua pemimpin-pemimpin yang merekayasa pencitraan itu adalah pembohongan massal. Tidak dibenarkan dalam agama. Pencitraan tidak usah direkayasa, akan datang dengan sendirinya, tergantung tingkah lakunya. Apa ada kriteria dalam pemimpin yang lebih indah daripada kriteria yang ditetapkan oleh Islam? Seorang pemimpin siddiq, amanah, tabligh, fatona, tolong carikan dalam tata negara yang lebih indah dari Islam. Allahu a'lam. Ini Islam. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Setiap kalian pemimpin dan tiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawab nanti di padang mahsyar. Bukan pertanggungjawab di dunia. Kalau pertanggungjawab di dunia gampang. Berapa banyaknya laporan-laporan yang bohong. Jangan jauh-jauh, ini yang merupakan rahasia umum. Kita dapat bantuan dari pemerintah, katakan 100 juta. Kadang-kadang yang terima cuma 80 juta, tapi penerima harus tanda tangan 100 juta. Ini sudah satu laporan kebohongan. Terima 80 juta kok menandatangani laporan dapat 100 juta. Nanti pembangunannya pun harus habis 100 juta walaupun habis 80 juta. Ini pertanggungan jawab manusia. Asal formatnya, ketikannya rapi, kop suratnya rapi, materainya rapi, tanda tangan sudah dibenarkan. Manusia bisa dibohongi, tapi Allah tidak bisa dibohongi. Maka kalau syariat Islam berjalan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi, pertanggungan jawab yang paling berat bukan pertanggungan jawab di depan manusia. Manusia bisa dibohongi, tapi pertanggungan jawab di padang mahsyar yang tidak bisa dibohongi. Alangkah indahnya Islam di dalam politik ini. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Kalau kau menetapkan hukum, tetapkan hukum yang adil. La yajabnakum, subhanallah, la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu. Janganlah karena kebencian engkau kepada satu kaum yang menjadikan engkau tidak berbuat adil, karena benci kepada satu kaum sehingga engkau berbuat tidak adil. I'dilu, berbuat adillah kepada siapapun saja. Yang kau senangi, yang kau benci tidak ada bedanya dengan hukum. Yang kau senangi, yang kau benci depan hukum sama. Ini syariat Islam. Subhanallah, subhanallah. Yang meletakkan manusia depan hukum bukan profesor-profesor dari Amerika dan Eropa dan Cina, tapi Rasulullah yang meletakkan manusia depan hukum sama. Dalam hadis Rasulullah dalam kitab Riyadhus Shalihin, ketika seorang wanita dari golongan Al-Mahzumiyah mencuri, tokoh-tokoh kurib semuanya pada bingung. Kasihan anaknya orang gede, nanti dipotong tangannya. Diutuslah Usamah bin Zaid untuk menghadap kepada Rasul. Barangkali ada hukuman selain potong tangan. Usamah menghadap Rasulullah, dia sampaikan,
bahwa orang yang nyolong ini anaknya orang bangsawan, apakah ada hukum ya Rasulullah selain potong tangan? Mendengar perkataan Usama, Rasulullah lalu berdiri, ya Usama qad halaka man kana qablakum, wahai Usama, telah hancur bangsa-bangsa sebelum kamu dahulu. Mengapa bangsa itu hancur? Idza sarqa fihim as-sarifu taraku, kalau yang nyolong orang gede semuanya tutup mulut. Wa idza sarqa fihim ad-dhaifu aqamul had, kalau yang nyolong rakyat kecil semuanya teriak, tegakkan hukum, tegakkan hukum, pisau tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kemudian Rasulullah lalu bersabda, lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqatatu yadah, kalau seandainya Fatimah anaknya Muhammad nyolong, pasti saya potong tangannya, biar anaknya Nabi. Depan hukum sama. Apakah ada lebih indah daripada syariat Islam? Allahu a'lam. Inilah syariat Islam.